Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana jika suatu hari semua satelit GPS di dunia berhenti bekerja? Bagaimana mobil, kapal, pesawat, bahkan rudal bisa menemukan arah tanpa sinyal dari luar angkasa? Jawabannya bukan lagi fiksi ilmiah. Jawabannya adalah quantum navigation. Di era modern, kita hidup dalam ketergantungan terhadap GPS. Setiap perjalanan, setiap pengiriman barang, setiap penerbangan, bahkan aktivitas militer, bergantung pada sinyal yang dipancarkan dari satelit ribuan kilometer di atas kepala kita. Tapi bagaimana jika sinyal itu terganggu atau disabotase? Bagaimana jika dalam satu detik dunia kehilangan arah? Krisis seperti ini bukan sekadar kemungkinan, tapi kenyataan yang sedang diantisipasi oleh para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia. Karena itulah, kini mereka beralih ke teknologi yang jauh lebih mendasar, ke dunia kuantum. Teknologi yang tidak bisa dibajak, tidak bisa diganggu, dan tidak bergantung pada orbit. Sebuah sistem navigasi yang bekerja dengan membaca getaran terkecil di alam semesta, gerakan atom itu sendiri. Inilah quantum navigation, teknologi yang akan mengubah cara kita memahami arah dan lokasi. Inilah masa depan navigasi yang tidak bergantung pada satelit, tetapi pada hukum dasar alam semesta itu sendiri. Quantum navigation adalah sistem navigasi generasi baru yang menggunakan prinsip fisika kuantum untuk menentukan posisi, kecepatan, dan arah suatu objek tanpa membutuhkan sinyal dari satelit manapun. Sistem ini bekerja berdasarkan interferometri atom, di mana atom-atom dingin diperlakukan seperti gelombang. Saat gelombang ini mengalami percepatan atau rotasi, mereka berubah fase, dan perubahan itulah yang dibaca sebagai gerakan. Dengan teknologi ini, kita bisa mengetahui posisi sebuah kendaraan bahkan saat berada di bawah tanah, di laut dalam, atau di tengah hutan tanpa sinyal. Beberapa perusahaan pionir kini berlomba menjadi yang terdepan dalam revolusi ini. Salah satu pionir dalam bidang ini adalah perusahaan asal Australia, QCTRL. Didirikan oleh fisikawan kuantum Michael Bierschuk, QCTRL dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan perangkat lunak dan sensor kuantum yang dapat digunakan di dunia nyata. Produk unggulan mereka, Ironstone Opal, adalah sistem navigasi berbasis sensor kuantum yang dikembangkan khusus untuk memberikan posisi akurat tanpa sinyal GPS. Teknologi ini telah diuji dalam berbagai kondisi dan terbukti memberikan presisi 50 kali lebih baik dibanding sistem navigasi konvensional. Selain QCTRL, sejumlah perusahaan lain juga masuk ke dalam perlombaan ini, seperti Vector Atomic dan Cold Quanta dari Amerika Serikat, yang mengembangkan giroskop dan akselerometer berbasis atom. Di Inggris, M2 Lasers dan Teledyne, Eduaver memimpin pengembangan sistem laser presisi tinggi untuk navigasi kuantum. Tidak ketinggalan, perusahaan teknologi besar seperti Honeywell dan Northrop Grumman yang sudah berpengalaman dalam pengembangan sistem avionik dan pertahanan. Teknologi ini memang masih baru, namun sudah mulai diadopsi oleh berbagai lembaga penting, terutama di sektor militer dan antariksa. Departemen Pertahanan Australia menjadi salah satu pengguna awal teknologi QCTRL untuk sistem navigasi mandiri di lingkungan medan tempur. Mereka percaya bahwa di masa depan, misi militer tidak lagi bisa mengandalkan GPS yang mudah terganggu atau diblokir oleh musuh. Angkatan Laut Amerika Serikat misalnya sedang menguji giroskop kuantum untuk digunakan dalam kapal selam nuklir. Kapal selam adalah kendaraan yang beroperasi tanpa sinyal GPS selama berminggu-minggu di bawah laut. Navigasi kuantum memberi mereka kemampuan untuk terus melacak posisi tanpa harus muncul ke permukaan. Royal Navy Inggris juga sudah menjajaki teknologi serupa untuk digunakan pada armada laut mereka, terutama dalam menghadapi ancaman perang elektronik di masa depan. Sensor kuantum juga telah digunakan dalam eksperimen rudal jelajah yang membutuhkan akurasi tinggi tanpa tergantung sinyal eksternal. Di bidang antariksa, NASA dan European Space Agency, ESA, melihat potensi besar dalam teknologi ini. Sensor kuantum akan digunakan dalam misi eksplorasi luar angkasa jarak jauh, di mana sinyal navigasi dari bumi tidak lagi efektif. Sistem ini memungkinkan satelit dan wahana antariksa
menentukan posisinya sendiri di ruang hampa tanpa referensi eksternal. Selain itu, sektor sipil juga mulai melirik teknologi ini. Airbus, perusahaan penerbangan Eropa, bekerja sama dengan QCTRL untuk meneliti kemungkinan penggunaan navigasi kuantum pada pesawat komersial. Jika berhasil, sistem ini bisa menjadi standar baru dalam keselamatan penerbangan global. Bahkan perusahaan penyedia logistik dan kendaraan otonom mulai melakukan uji coba. Navigasi kuantum bisa memastikan mobil tanpa sopir tetap melaju akurat meskipun berada di terowongan panjang atau zona perkotaan padat gedung tinggi yang biasanya membuat GPS kehilangan akurasi. Perangkat navigasi kuantum biasanya terdiri dari 3 komponen utama. 1. Akselerometer kuantum, mengukur percepatan dengan memantau perubahan fase atom. 2. Giroskop kuantum, mengukur rotasi dan orientasi dengan akurasi sangat tinggi. 3. Jam atom, memberikan referensi waktu yang sangat stabil dan presisi. Ketiga komponen ini bekerja dalam ruang vakum yang hampa dari udara, di mana atom didinginkan hingga suhu mendekati nol mutlak menggunakan teknik laser cooling. Laser kemudian digunakan untuk memanipulasi dan mengukur jalur atom saat perangkat bergerak. Karena atom bersifat sangat sensitif terhadap perubahan, maka pergerakan sekecil apapun, baik itu akselerasi atau rotasi, bisa ditangkap dengan sangat akurat. Data inilah yang kemudian dikalkulasi untuk menghasilkan peta posisi dan orientasi yang presisi, bahkan dalam lingkungan ekstrim sekalipun. Tantangan utama teknologi ini adalah ukuran dan kompleksitas sistem. Saat ini, sistem navigasi kuantum masih besar, mahal, dan membutuhkan lingkungan yang sangat stabil. Namun para ilmuwan dan insinyur tengah bekerja keras untuk melakukan miniaturisasi. Kemajuan di bidang fotonik, optik presisi, dan rekayasa material membuka jalan menuju versi ringkas dari teknologi ini. Beberapa prototipe portabel sudah mulai diuji di lapangan. Bahkan, ada prediksi bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, perangkat navigasi kuantum bisa ditanamkan ke dalam kendaraan, drone, bahkan perangkat genggam seperti smartphone. Saat itu terjadi, industri transportasi akan mengalami lompatan besar. Mobil otonom tidak akan lagi terganggu oleh hilangnya sinyal GPS. Drone akan tetap bisa mengantar paket ke gedung-gedung tinggi tanpa harus bergantung pada sinyal luar. Dan kapal laut bisa menavigasi jalur perairan global tanpa bantuan satelit. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menyaksikan perubahan besar. Quantum navigation akan menjadi tulang punggung dari sistem navigasi baru dunia. 2025 sampai 2027. Teknologi ini akan tetap berada di sektor pertahanan, riset, dan luar angkasa. Uji coba lebih banyak dilakukan di kapal selam, rudal, satelit, dan drone militer. 2028 sampai 2032, masa transisi dimulai. Industri transportasi mulai mengintegrasikan navigasi kuantum dalam kendaraan komersial dan pesawat. Setelah 2032, era adopsi massal. Perangkat kuantum mulai masuk ke kehidupan sehari-hari, mobil pribadi, logistik, hingga sistem kota pintar. Bayangkan kota-kota besar yang dikelola oleh sistem transportasi tanpa kemacetan, karena semua kendaraan bisa bernavigasi secara mandiri tanpa kesalahan posisi. Bayangkan drone medis mengantar obat ke gedung-gedung tinggi tanpa kehilangan orientasi. Semuanya mungkin dengan navigasi kuantum. Dulu, manusia menatap bintang untuk mencari arah. Kini, kita menatap atom. Quantum navigation bukan hanya tonggak baru dalam teknologi navigasi. Ia adalah representasi dari transisi manusia ke era di mana hukum mekanika klasik mulai digantikan oleh presisi hukum kuantum. Disinilah ilmu pengetahuan menjadi alat untuk menciptakan kemandirian sistem, melampaui batasan sinyal eksternal, dan menyentuh inti dari gerakan itu sendiri. Di tengah kekhawatiran global akan gangguan sinyal GPS, baik karena gangguan alam, serangan siber, atau konflik geopolitik, quantum navigation hadir sebagai solusi fundamental. Bukan hanya untuk militer atau luar angkasa, tapi juga untuk dunia sipil, transportasi, pertanian, logistik, bahkan eksplorasi planet lain.
Bayangkan masa depan di mana pesawat bisa mendarat tanpa menara kontrol, mobil bisa menyetir tanpa satelit, dan kapal selam bisa menjelajahi palung laut terdalam tanpa kehilangan arah. Semua itu bukan lagi impian, melainkan langkah ilmiah yang sedang terjadi saat ini. Kemajuan ini tidak datang dalam semalam. Ia adalah hasil puluhan tahun riset tentang interferensi atom, efek Sagnac, dan pengembangan sensor yang bisa mendeteksi gerakan sehalus fluktuasi kuantum. Inilah bukti bahwa pemahaman mendalam terhadap sains dasar bisa menjadi kunci untuk memecahkan tantangan praktis di dunia nyata. Quantum navigation bukan sekadar kemajuan teknologi. Ia adalah cermin dari bagaimana kita memahami eksistensi, posisi, dan arah, bukan berdasarkan sinyal luar, tapi berdasarkan struktur internal semesta itu sendiri. Dan saat dunia semakin kompleks, teknologi seperti inilah yang akan menjadi penuntun. Bukan hanya ke tujuan fisik, tetapi ke arah masa depan peradaban yang lebih cerdas, mandiri, dan harmonis dengan hukum alam. Quantum navigation bukan hanya tentang menemukan arah, tapi tentang membangun arah baru menuju masa depan.